Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Sukma Melati Dewi sebagai moderator dari kelompok 1, dan akan ada teman-teman saya lainnya yang terdiri dari Siti Aisyah, Mawadatul Zahara, Hairiyani, Widya Dwi Febriani, dan juga ada dari Sylvia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang RPP dan juga silabus dalam pembelajaran tematik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari teman kita, Siti Aisyah, tentang pengertian silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran. Tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mawadatul Zahara tentang langkah-langkah silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus: mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Menentukan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang silabus, sekarang kita akan membahas tentang RPP. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang RPP, ada baiknya kita harus tahu dulu nih pengertian dari RPP itu apa. Yuk sama-sama kita simak penjelasan dari rekan saya, Siti Aisyah, mengenai pengertian dari RPP. Pengertian RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan juga fungsi dari RPP serta pendahuluannya yang akan dijelaskan oleh Widya Febriani. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna,
maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, serta psikologi siswa. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tidak lanjut. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang langkah-langkah dari RPP yang akan dijelaskan oleh rekan saya dari Sylvia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun RPP. Pertama, menuliskan identitas mata pembelajaran yang meliputi sekolah, mata pembelajaran, tema, kelas, semester, dan alokasi waktu. 2. Menuliskan standar kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pembelajaran. 3. Menuliskan kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. 6. Materi ajar. Materi ajar membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 8. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. 9. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian harus belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 10. Menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai silabus dan juga RPP, baik dari pengertian, langkah-langkah, manfaat, tujuan, serta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.